Semeton Kota Denpasar, bagaimana kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali lagi bersama saya, Intan, dan rekan saya, Mr. Jono, dalam acara Prajuru Inspirasi episode 1 di tahun 2022. Wah, tak terasa sudah lama ya kita tidak melaksanakan kegiatan hari ini, dan tentunya dalam edisi kali ini kita ada di Gedung Dharma Negara Alaya. Kira-kira siapa ya gestar yang akan kita ajak berbincang-bincang? Yang pasti prajuru yang tentunya dapat menginspirasi generasi muda Kota Denpasar. Kalau gitu kita panggil aja kali ya. Mana ya mereka ya? Wah, itu mereka. Hai. Aduh, ada adik-adik yang cantik dan tampan di sini akan kita ajak berbincang-bincang. Hai adik-adik, bagaimana kabar? Ya. Oke, Semeton, inilah dia gestar kita. Kira-kira mereka ini siapa ya? Yuk, perkenalan diri dulu supaya Semeton ada di rumah tahu kalian ini siapa. Silakan. Halo teman-teman semuanya, saya Niputu Paramita Wulandari selaku Truni Denpasar 2022 dan rekan saya Agung Bagus Ngurah Nara Aryanata, bisa dipanggil Nara. Saya Trune Denpasar tahun 2022. Wah, ternyata hari ini kita kedatangan Mita dan juga Nara yang merupakan Truni Denpasar 2022. Wah, keren nih. Nah, sebelum kita bincang lebih lanjut nih untuk mengulik mereka tentang kegiatan dan yang lain-lain, ada baiknya kita masuk aja kali ya. Udah pada sarapan belum? Nah, udah Kak. Oh, udah. Kayaknya belum deh, kayaknya perlu dapat sesuatu ya. Okay. Oh, boleh. Kita masuk aja kali ya, guys. Yuk. Mana kabar ini? luar biasa. Iya, harus sehat. Nara, Mita, kamu mau tanya nih, gimana sih perasaan kalian sudah menjadi seorang Trune dan Truni Denpasar 2022? Cerita dong ya. Duluan Kak. Iya, silakan. Pertama sih nggak nyangka ya kepilih jadi Truni Denpasar. Dan rasanya luar biasa, saya senang, bangga banget terpilih menjadi Truni Denpasar. Dan terima kasih juga untuk kakak-kakak TD, juri-juri di TTD memberikan kepercayaan pada saya untuk menjadi Truni Denpasar. Oh, seperti itu. Nah, kalau misalnya dari Nara sendiri, bisa nggak sih sharing ke teman-teman dan juga Semeton Kota Denpasar, Truni Denpasar itu apa sih? Baik, jadi Truni Denpasar itu adalah sebuah duta pariwisata di bawah naungan Dinas Pariwisata Kota Denpasar. Jadi kurang lebih tugasnya adalah mempromosikan pariwisata apa saja yang ada di Kota Denpasar. Oh, seperti itu. Gitu teman-teman, Truni Denpasar itu merupakan duta pariwisata dan budaya yang ada di Kota Denpasar. Mereka ini adalah winernya di tahun 2022. Oke deh, yuk kita lanjut. Gimana kalau kita lanjut ngobrol di coffee shop aja ya? Boleh. Supaya lebih santai ya. Asik. Ya, sekarang coffee shop ya, kita ngopi. Semeton, sekarang kita sudah ada di coffee shop Dharma Negara Alaya bersama dengan Truni Denpasar yang merupakan prajuru inspirasi kita hari ini. Ya, sembari kita ngobrol, ya dinikmati ya adik-adik ya. Oke, nikmati. Kita mesen. Nah, ngomong-ngomong nih masalah tentang gimana ya kondisi saat ini. Kalian kan sebagai generasi muda tuh pasti sedang ya hangat-hangatnya menghadapi situasi peralihan usia dari SMA ke kuliah dan juga
muncullah berbagai permasalahan keremajaan. Salah satunya adalah takut tambah dewasa. Salah satunya itu yang lagi hits dan ngetren nih di zaman sekarang itu adalah healing. Nah, kalian tahu nggak sih healing itu apa, atau mungkin punya pengalaman atau sedang melaksanakan healing nih untuk ya istilahnya merecover diri kalian? Ya, bisa jelaskan? Boleh deh Kak ya, mungkin saya yang Oke, jawab. silakan Nara. Kalau misalnya self healing emang bener banget lagi hangat banget di usia-usia kita nih, apalagi yang lagi takut tumbuh dewasa kayak gitu. Emang dekat banget sama yang usia-usia remaja di masa-masa labil kayak kita. Jadi kalau misalnya kita sih, saya sendiri mengartikan self healing itu lebih ke menyembuhkan diri sendiri kayak gitu. Jadi istirahat sejenak dari kegiatan, dari aktivitas gitu. Jadi kita lebih menyembuhkan pikiran dan jiwa kita kayak gitu sih Kak. Oke, itu self healing menurutnya Nara. Iya. Nah, kalau tadi ada singgung masalah gimana ya istilahnya kayak memperbaiki recover diri, perasaan kayak gitu. Nah, kalau Mita sendiri punya nggak sih cara tersendiri untuk healing dirimu kayak gitu? Apakah dengan healing kemana kayak gitu, dan kenapa milih ke sana gitu? Jadi kalau Mitra sendiri cukup melakukan hal yang sederhana aja Kak. Ada dua. Kalau memungkinkan untuk keluar, Mita bakal ke pantai sih sendiri. Gitu. Dan kenapa milih pantai? Karena dengan melihat alam, apalagi di alam tersebut ada unsur komponen warna hijau, warna biru, itu membuat Mita tenang. Dan mendengarkan deburan ombak seperti itu membuat otot Mita rileks. Asik. Jadi merasa tenang banget. Itu yang pertama kalau memungkinkan untuk keluar. Sedangkan kalau tidak memungkinkan untuk keluar, Mita biasanya memilih untuk meditasi, ngatur nafas. Itu juga ngebuat Mita jadi tenang, rileks gitu. Dan emosi Mita jadi lebih stabil tentunya. Oke, wih, pilihan anak muda banget ya, pantai, temenin sama minuman kayak gini, jadi anak senja. Iya, senja banget kayak biasanya nyanset Nyanset. teman-teman Oke. gitu. Nah, kalau berbicara tentang healing itu kan dalam artian kita bisa tarik kesimpulan ya, merupakan suatu cara untuk buat diri kita itu kembali bergairah, semangat, menumbuhkan semangat. Nah, gimana sih pandangan kalian kalau ada orang yang mau healing tapi milihnya itu dengan mencoba narkoba gitu? Karena ya istilahnya dapat kenikmatannya tersendiri kayak gitu. Kalau menurut Nara nih sebagai ya seorang laki-laki gimana? Jadi kalau menurut saya sendiri sih sebagai laki-laki ini yang menanggapi, Aduh, sosit sekali ya semeton, aduh. ya. Silakan. Jadi kalau menurut saya sendiri sebagai laki-laki menanggapi banyak yang healing itu ke alkohol atau narkoba itu sebenarnya nggak banget sih kayak itu. Karena itu lebih ke arah yang gimana ya, tersesat kayak gitu loh Kak. Oke. Iya. Jadi kan kita semua mengetahui jika alkohol, narkoba itu hal yang negatif seperti itu. Jika kita healing dengan cara seperti itu, tentunya malah bukan ketenangan yang kita dapatkan. Seperti itu sih dari saya. Gitu. Oke, benar banget ya. Berarti emang sudah cocok banget nih jadi seorang duta pariwisata dan juga role model Kota Denpasar. Nah, kalau Mita sendiri nih, cewek girly ya, paling nggak kan ya ke mall ya. Ke mall selain shopping kan salah satu bentuk healing ya untuk kaum wanita. Nah, kalau menurut Mita, apakah healing itu harus ke tempat-tempat yang mahal, harus ya istilahnya tempat mewah kayak gitu? Gimana Mita? Kalau menurut pandangan Mita sendiri sih, healing itu nggak harus mengeluarkan kocek yang dalam, merogoh kocek yang dalam seperti itu. Keluarkan lagi dulu. Dengan cara yang sederhana aja, kayak meditasi, itu kan gratis dan bisa dilakukan di mana saja. Contohnya ketika kita baru bangun tidur, itu bisa meditasi, itu sudah termasuk namanya healing gitu. Dan kalau misalkan kita ke mall atau ke tempat yang seperti di Vinci ini, seperti coffee shop, itu sebenarnya lebih ke gaya hidup aja sih, kepilihan masing-masing aja. Lifestyle sih. ya? Iya, lifestyle bener. Lifestyle harus disesuaikan dengan budget yang kita miliki, biar nggak maunya healing malah jadi pusing. Nah, itulah. Kantong kering Nyembuhin gitu kan malah jadinya tambah pusing. Malah pusing. Sembuhnya sesaat doang. Iya. Oke deh. Berarti selain tentang hal tadi, bisa kakak simpulkan ya bahwa
teman-teman di sini menanggapi bahwa healing itu dapat dilakukan dengan hal-hal yang sederhana untuk diri sendiri. Nah, ada nggak sih pesan untuk teman-teman nih di rumah supaya bisa istilahnya melakukan healing, penyembuhan diri itu, tapi ranahnya tetap dalam lajur yang positif kayak gitu. Silakan kasih tahu nih teman-teman di rumah. Siapa dulu nih? Karena dulu deh. Boleh. Baik, jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang di luar sana jika ingin melakukan healing, tentunya kita harus memiliki batasan-batasan di dalam diri kita seperti itu. Kita harus mengetahui yang mana itu yang negatif, yang mana yang tidak boleh, kan begitu kayak. Jadi dengan mengetahui yang mana yang tidak boleh dan yang mana negatif dan apa yang bisa kita lakukan, kita bisa mengontrol diri kita sendiri agar bisa healing dengan cara yang positif seperti itu. Oke, kalau dari Mita gimana nih pesan-pesan untuk teman-teman di rumah tentang healing? Iya, buat teman-teman terutama yang perempuan, ingat jangan sampai nyentuh minuman beralkohol gitu ya, karena kan memang sekarang banyak banget tuh ya lifestyle-nya clubbing seperti itu namanya healing tapi itu salah teman-teman ya. Balik lagi kita harus bisa ngontrol juga diri sendiri, ngontrol emosi dan harus tetap di jalan yang benar. Iya. Ingat seorang tua ya, jangan macam-macam. Oke deh, sebelum kita lanjut ngobrol, ada baiknya kita nikmati dulu. Kan udah mesen nih, kasihan dianggurin dari tadi. Oke teman-teman, tunggu kita dalam kegiatan podcast di sesi berikutnya, karena kita akan ngicip-ngicip dulu nih yang ada di Coffee Shop Dharma Negara Alaya. Stay tune ya. Ya, Sobat-Ton, kembali lagi dalam podcast Prajurit Inspirasi episode 1 tahun 2022 bersama Truna-Truni Denpasar tahun 2022. Saat ini kita ada di Selasar, Ruang Taksu, Dharma Negara Alaya. Nah, berbicara tadi tentang self-healing yang juga menyinggung masalah narkoba. Nah, dengar-dengar kalian pada saat menjadi finalis mendapat pembekalan juga ya dari BNN Kota Denpasar. Boleh sharing nggak sih materi apa aja yang sudah kalian dapatkan pada saat pembekalan itu? Silakan. Boleh. Jadi ya betul banget, jadi waktu kita karantina dapat pembekalan dari BNN. Itu tentunya pembekalan itu menambah insight kita banget ya. Jadi dijelaskan tentang apa aja itu narkoba dan yang paling penting bagaimana cara mencegahnya. Itu penting banget, dan juga kita bisa mengetahui bahwa saat ini Kota Denpasar sedang war on drugs ya. Jadi tentang perang kepada narkoba kayak gitu. Jadi ini semua untuk mewujudkan Denpasar yang bersinar gitu. Apa itu bersinar ini? Bersih narkoba. Ya, Oke, keren. Udah pada tahu ya tentang campaign War on Drugs dari BNN. Nah, berbicara tentang War on Drugs tadi, berarti kan udah lumayan tahu ya tentang BNN dan juga giat-giat apa aja nih yang dilakukan. Nah, kalau menurut Mita sendiri, apa sih peranan dari BNN itu sendiri dalam membantu generasi muda khususnya yang ada di Kota Denpasar dalam memerangi narkoba? Silakan. Kalau bagi Mita sendiri, peran BNN sendiri di masyarakat besar banget kayak. Selain membantu rekan-rekan kita yang kecanduan narkoba untuk direhab, direhabilitasi, tentunya BNN juga sekarang gencar-gencarnya melakukan penyuluhan. Contohnya kemarin waktu kita karantina untuk pemilihan Truna-Truni Denpasar tahun 2022 itu BNN melakukan penyuluhan tentang bagaimana caranya agar kita terhindar dari bahaya narkoba itu sendiri. Seperti itu. Penyuluhannya langsung dari Kepala BNN Kota Denpasar ya, keren banget ya dapat kesempatan ketemu sama beliau. Wah, keren banget nih Truna-Truni Denpasarnya. Nah, ngomong-ngomong tentang BNN, adik-adik udah tahu nggak sih kapan hari jadi BNN? Kapan? Serius nggak tahu? Oke, jadi BNN itu sudah berdiri sejak tanggal 22 Maret tahun 2002. Jadi di bulan ini, di tanggal 22 Maret, BNN akan menyelenggarakan HUT yang ke-20. Pada tahu nggak nih tagline-nya tahun sekarang apa? Ada yang tahu nggak? Jadi tagline HUT BNN yang ke-20 tahun pada tahun ini adalah 20 tahun mengabdi menuju Indonesia bersinar, bersih narkoba. Iya. Kayak gitu, inget ya, dicatat tuh tanggalnya, tanggal 22 Maret. Kayak gitu. Ya, Sobat-Ton Kota Denpasar, tidak terasa kita semua sudah mencapai
bagian akhir podcast Prajuru Inspirasi episode 1 tahun 2022. Intan dan juga Mr. Jono mengucapkan terima kasih untuk Truni Kota Denpasar yang sudah meluangkan waktu sharing ke teman-teman tentang healing tanpa narkoba. Keudahan aja. Jangan khawatir, podcast Prajuri Inspirasi masih ada di episode selanjutnya dan juga ada podcast No Baperan Series yang ada di YouTube BNN Kota Denpasar. Baik, itu kita say goodbye dulu ya sama teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!